Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Susina kembali dapat hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, untuk Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan berbicara tentang sikap generasi muda dalam penggunaan bahasa. Bagaimana mereka berbahasa, bagaimana mereka memilih bahasa yang digunakan, apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing. Untuk membahas topik ini di studio sudah hadir, kami sudah mengundang salah satu generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap bahasa dan memiliki rekam jejak kebahasaan yang bisa dikatakan tinggi. Sudah hadir Ibu Ninyoman Clara Listia Dewi. Mungkin tidak perlu saya sebut ibu ya. Iya. Ya, saya panggil Clara boleh ya? Silakan. Nah, Clara ini saat ini sedang menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Betul ya Clara ya? Iya betul. Selain itu, Clara juga merupakan Direktur Komunikasi di Bahasa Bali Wiki dari tahun 2017 kalau saya tidak salah sampai saat ini masih ya? Masih Nyoman, aktif. iya. Selain itu, Clara juga penerima beasiswa Academy Fellowship yang Southeast Asia Leaders Initiatives tahun 2019 di Universitas Montana, Amerika. Iya. Kemudian Clara juga merupakan Duta Baca Provinsi Bali dan juga Duta Bahasa Nasional. Duta Bahasa Provinsi Bali, kemudian di tingkat nasional juga memperoleh peringkat 1. Selanjutnya kalau saya boleh sebutkan, Clara merupakan Duta Bahasa Negara yang dulu sempat mengikuti seleksi untuk mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk pengajar luar negeri. Iya. Betul ya? Betul Pak Nyoman. Nah, ada yang lainnya banyak sekali yang saya catat, tapi nanti sambil jalan kita diskusikan itu. Boleh ya Clara ya? Tentu boleh. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang kita berbicara tentang sikap generasi muda terhadap penggunaan bahasa, terhadap bahasa itu sendiri. Dan Clara bisa dianggap sebagai salah satu representasi dari generasi muda itu. Sebagai generasi muda, bagaimana Clara memandang bahasa itu? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Bali, Provinsi Bali, dan juga rekan-rekan hadirin dan Pak Nyoman Sutrisna yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Jadi memang ketika kita bicara soal bahasa Indonesia itu sangat lekat sekali dengan kehidupan kita, karena di Indonesia dan di mana kita berada sekarang itu kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari dalam kegiatan formal maupun dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi sebagai generasi muda begitu Pak Nyoman, dan selama ini memang cukup aktif terlibat di dalam program Cinta Bahasa Indonesia lewat Duta Bahasa, lewat Duta Baca Provinsi Bali. Dan itu memang merupakan program yang harusnya juga dilakukan oleh generasi muda yang lainnya Pak Nyoman. Karena kalau misalnya kita bicara soal keberadaan bahasa Indonesia ya di era yang serba cepat, serba transformasinya sangat cepat, kemudian kita sebut ini sebagai era globalisasi, penggunaan bahasa asing itu kemudian dituntut untuk dikuasai oleh generasi muda saat ini. Jadi bahasa asing kemudian tidak berhenti pada akses pendidikan aja, tapi meluas kepada pergaulan dan bahasa sehari-hari. Jadi generasi muda dan teman-teman saya itu Pak Nyoman sekarang banyak sekali yang kemudian mencampur adukan bahasa antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena bahasa itu kan sebagai media komunikasi kita sehari-hari, dan itu lekat sekali dengan kehidupan kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita berbagi pikiran dan perspektif antara satu dengan yang lainnya. Dan
ketika kita bicara lagi soal bahasa Indonesia, tentu kita harus sadar bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa itu adalah bahasa yang sudah ada sejak lama dan merupakan jati diri kita kan Pak Nyoman. Ya, betul. Jadi memang sudah sepantasnya generasi muda itu melakukan tindakan atau langkah-langkah nyata yang memang bermanfaat untuk pelestarian bahasa Indonesia itu. Karena kalau misalnya kita tidak berusaha untuk menggerakkan anak muda dan teman-teman untuk cinta bahasa Indonesia, mungkin mereka akan lama-kelamaan menganggap lebih baik pakai bahasa asing aja karena lebih keren. Lebih baik pakai bahasa Inggris aja karena lebih mudah menjadi hal yang keren gitu di pergaulan gitu. Karena kita juga harus mengakui bahwa pandangan di masyarakat, terutama untuk generasi muda, masih menganggap bahwa bahasa asing itu prestisenya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia, begitu ya? Betul Pak Nyoman. Dan nggak menyalahkan juga Pak Nyoman, karena di ruang publik pun saat ini bahasa Inggris itu banyak digunakan untuk satu hal-hal yang sangat lekat dengan masyarakat. Misalnya contoh nama toko, nama jalan, petunjuk arah, kemudian nama-nama lainnya yang kita sering temui di publik itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi ya tidak nyalahin juga Pak Nyoman, saya punya keponaan itu kayaknya lebih senang nonton siaran yang berbahasa asing atau berbahasa Inggris di kanal YouTube seperti contoh, karena mungkin lebih interaktif, lebih menyenangkan seperti itu, ya. Mungkin juga karena kontennya lebih menarik, konten yang dibuat orang asing yang berbahasa asing itu lebih menarik bagi mereka ya, sehingga mereka cenderung untuk memilih itu daripada yang konten lokal, mungkin seperti itu ya alasannya. Benar. Nah, kemudian menyambung yang Clara sampaikan tadi, bahwa di ruang publik kita masih banyak papan nama, kemudian imbauan-imbauan yang menggunakan bahasa asing. Pandangan Clara sebagai generasi muda itu bagaimana? Pandangan sebagai generasi muda dan juga yang pernah terlibat di duta bahasa begitu, jadi memang seharusnya kalau misalkan sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, itu alangkah lebih baiknya jika papan nama atau hal-hal lainnya di ruang publik itu menggunakan bahasa Indonesia Pak Nyoman, karena itu cara kita menghargai keberadaan bahasa Indonesia di lingkungan kita sendiri terlebih dahulu gitu. Karena ya seperti yang sudah saya pelajari dan sering berdiskusi bersama rekan-rekan di Balai Bahasa, bahwa padanan kata dalam bahasa Inggris itu sekarang udah ada bahasa Indonesianya. Jadi ya tidak ada alasan lagi untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai pengganti papan nama atau hal-hal lainnya di ruang publik. Dan kalau misalkan memang diperlukan sebagai petunjuk bagi orang asing yang datang ke ruang publik tersebut, ya seharusnya memang dicantumkan juga bahasa Indonesianya dan juga bahasa asingnya. Tapi dengan tetap mengutamakan yang bahasa Indonesia, mungkin begitu ya? Benar sekali, karena kan sudah diatur juga dalam regulasi pemerintah Indonesia bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu dalam sektor publik dan sektor-sektor formal lainnya juga harus diutamakan, seperti itu Pak Nyoman. Jadi seperti pidato kenegaraan pun, walaupun di sidang PBB ataupun di kongres-kongres internasional lainnya, pasti menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Iya, betul. Itu cara kita tetap membuat martabat bahasa Indonesia di dunia, di negara kita sendiri juga tetap kita tinggi, junjung ya. tinggi. Nah, kita di Indonesia ada Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Clara sebagai salah satu duta bahasa dan juga duta baca, saya yakin sudah mengutamakan, menerapkan yang nomor satu, utamakan bahasa Indonesia. Kemudian yang Clara mengikuti beberapa program ke luar negeri. Saya yakin yang ketiga, menguasai bahasa asingnya itu juga sudah diterapkan. Nah, yang terakhir, posisi yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Nah, seperti tadi yang saya sempat sampaikan bahwa Clara adalah salah satu, merupakan direktur komunikasi pada Bahasa Bali Wiki, dan kalau saya tidak salah, Bahasa Bali Wiki ini memang fokus ke bahasa Bali, seperti itu ya. Betul. Itu salah satu langkah Clara sebagai generasi muda dalam melestarikan bahasa daerah. Mungkin bisa diceritakan aktivitas Clara di Bahasa Bali Wiki ini. Ya, jadi berangkat dari Duta Bahasa Nasional, Duta Bahasa Provinsi Bali, kemudian pada akhirnya saya bekerja di Bahasa Bali Wiki. Memang hal yang berkaitan dengan Trigatra itu saling berkesinambungan begitu Pak Nyoman. Jadi ketika saya di Duta Bahasa, itu saya menyelenggarakan berbagai kegiatan gerakan cinta bahasa Indonesia.
ketika saya mendapat kesempatan untuk ke luar negeri dalam rangka belajar atau pertukaran pelajar, itu saya berusaha untuk menggunakan bahasa asing sebagai salah satu bagian dari Trigatra, yaitu menguasai bahasa asing. Nah, ketika saya bekerja di Bahasa Bali Wiki, memang fokus utamanya adalah pelestarian bahasa Bali, Pak Nyoman, lewat digital platform atau lewat media digital. Dan di sana juga kami mencantumkan tetap bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, Pak Nyoman, karena kami berpikir bahwa ini adalah media belajar. Bisa digunakan oleh yang berbahasa Bali, yang berbahasa Indonesia juga bisa menggunakan, apalagi yang berbahasa asing, gitu ya. Betul. Jadi media belajar itu harusnya bisa diakses oleh semua orang. Ya, tidak hanya orang Bali saja, tapi misalnya orang luar negeri yang ingin belajar bahasa Bali juga dia bisa menggunakan buku itu ya, produk benar, itu ya. Karena ada bahasa Inggris kan di dalamnya seperti itu. Jadi ya penting sekali saya rasa Trigatra Bangun Bahasa itu untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, dalam aktivitas belajar maupun aktivitas pekerjaan seperti itu. Jadi salah satu bentuk kontribusi yang selama ini saya lakukan adalah seperti itu. Saya juga tidak menyangka ternyata ketiganya itu ada benang merahnya, Pak. Iya, betul. Dan benang merahnya itu ya bentuk kontribusi saya lah untuk negeri ini, walaupun mungkin tidak besar, tapi langkah-langkah sesederhana itu yang saya rasa memang harus dilakukan tidak hanya oleh saya, tapi juga teman-teman generasi muda yang ada dimanapun. Mungkin memang Indonesia kita membutuhkan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap bahasa itu, supaya semboyan Trigatra Bangun Bahasa tadi itu dapat diterapkan dan generasi muda menjadi contoh, sehingga generasi berikutnya bisa mencontoh hal itu. Di Bahasa Bali Wiki sendiri, produk-produk yang dihasilkan itu seperti apa, Clara? Ya, jadi Bahasa Bali Wiki itu adalah media belajar dan juga kamus ensiklopedia bahasa Bali dan budaya Bali dalam bentuk daring atau media digital. Karena kami berpikir, Pak Nyoman, di era revolusi industri 4.0, era revolusi industri 4.0, kemudian globalisasi, itu pengarsipan dalam bentuk digital itu penting. Iya, betul. Karena kalau kita lihat dulu, orang-orang zaman dulu mengarsipkan masih dalam bentuk fisik, cetak, bentuk begitu ya. cetak. Butuh tempat. Benar. Ya. Dan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kita lihat sekarang perkembangan teknologi itu adalah yang utama begitu. Kita buatlah kamus daring, ensiklopedia daring yang bisa diakses oleh siapa saja dalam 3 bahasa. Bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Betul. Dan dalam produk-produk yang kami buat di Bahasa Bali Wiki, itu bisa dijadikan media pembelajaran bagi anak-anak sekolah ataupun media bahan ajar guru-guru, Pak Nyoman. Bisa dijadikan suplemen ajar ya, saat mengajar bahasa Bali bisa digunakan, mengajar bahasa Indonesia bisa digunakan juga, begitu juga dalam mengajar bahasa Inggris ya. Betul. Karena salah satu fiturnya yang kami miliki itu adalah perpustakaan virtual. Jadi kami ingin membawa perpustakaan dalam bentuk fisik ke dalam media digital atau secara virtual. Nah, di dalamnya itu ada berbagai macam rak yang kami sebut sebagai seperti contoh biografi, makanan khas tradisional Bali, cerita anak, kemudian lontar, kegiatan keagamaan, tempat bersejarah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu bisa jadi acuan bagi anak-anak sekolah yang ingin belajar, guru-guru yang ingin belajar, maupun wisatawan yang ingin datang ke Bali yang ingin belajar bahasa Bali, tahu budaya juga, masuk di sana Bali ya. Juga. Nah, saya tertarik dengan yang cerita anak yang diproduksi oleh Bahasa Bali Wiki. Kalau saya tidak salah, Niluh Manik Mas. Betul ya? Ayu Manik Mas. Jadi itu adalah proyek kami, Pak Nyoman. Kami membuat buku cerita anak pahlawan perempuan Bali yang bernama Luh Ayu Manikmas. Jadi buku ini sudah ada 6 seri dan Balai Bahasa Provinsi Bali menjadi salah satu mitra kami dalam penerjemahan, dan terima kasih banyak untuk itu. Jadi dalam 6 seri buku yang sudah kami buat seperti itu, kami melibatkan para penulis lokal, ilustrator lokal, kemudian penerjemah, dan semua itu merupakan cerita yang dibangun oleh masyarakat, Pak Nyoman, karena kami menggunakan media sosial media untuk berinteraksi kepada publik. Jadi setiap sebelum cerita dibuat, kami akan memberikan opsi-opsi kepada publik, kira-kira bagian cerita mana yang bisa dimasukkan ke dalam buku ini gitu. Jadi buku ini bukan milik Bahasa Bali Wiki, tapi milik masyarakat Bali seperti itu. Nah, keterlibatan publik sangat tinggi dalam buku itu ya. Itu yang ingin kami tekankan. Jadi ketika buku ini hadir, buku ini tidak dimiliki oleh si penulis aja atau tidak dimiliki oleh Bahasa Bali Wiki aja, tapi dimiliki oleh masyarakat.
Dan sepanjang prosesnya kami mendapat banyak dukungan dari Asia Foundation, Let's Read Asia, kemudian National Geography, kemudian dari United in Diversity Foundation, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga kami didukung oleh Twitter Asia Pasifik untuk bikin kampanye penyelamatan laut dari sampah plastik yang dibawa di cerita Luhayu Manikmas ini gitu Pak Nyoman. Jadi keterlibatan, kemudian mitra itu sangat kami tekankan dalam proses pembuatan buku ini. Tadi kalau saya tidak salah sudah ada 6 seri ya, kalau saya tidak. Yeah. Ada 6 seri, masing-masing seri itu ada tema khusus yang ada di sana? Ya, betul sekali. Di masing-masing seri memang kami sengaja buat berbagai jenis tema karena ingin menyampaikan kepada publik si pahlawan super ini itu adalah pahlawan segala hal seperti itu. Nah, buku pertama itu bercerita tentang penyelamatan hutan, seperti itu, lingkungan. Kemudian yang kedua itu kembali soal lingkungan juga. Di buku ketiga itu soal literasi. Di buku keempat kita balik lagi soal lingkungan, kemudian tentang buah-buahan lokal, seperti itu Pak Nyoman, tentang penyelamatan laut dari sampah plastik dan juga kesehatan. Jadi ada soal demam berdarah seperti itu. Jadi kita memang sengaja variasikan supaya menarik anak-anak juga. Wah, ceritanya menarik nih gitu. Dan kami berpikir ini tidak boleh berhenti sampai di sini aja. Akhirnya kami membuat animasi Pak Nyoman. Jadi ada animasi 2D yang kami ciptakan dan saat ini kami sedang ingin membuat animasi 3D atau 3D. Masih dalam proses. Jadi harapannya juga bisa menjadi tontonan bagi anak-anak sekolah ataupun siapa saja masyarakat juga dan bisa terinspirasi dari kisah-kisah si Luhayu Manikmas ini. Yang diangkat di sana adalah isu global yang tentu saja kekinian, begitu ya. Betul. Sehingga apa yang disampaikan di sana memang berhubungan dengan masa sekarang. Saya sempat membaca beberapa buku, memang disajikan dengan sangat menarik, walaupun ada tokoh yang berpakaian zaman dulu, begitu ya, tokoh kerajaan, tetapi tetap dia itu di kekinian berubah menjadi berpakaian seperti masyarakat umum, sehingga kalau saya sebagai pembaca melihat ini zaman sekarang ini gitu, seperti itu ya, mungkin maksud seperti itu. Betul. Ya, kami ingin juga mengangkat realita kekinian gitu Pak Nyoman, jadi supaya ceritanya dekat dengan masyarakat, kemudian dekat dengan apa yang terjadi di sekitar kita, supaya memang inspirasinya ini kondisi yang di buku sama dengan kondisi yang di kenyataan. Yang dialami oleh mereka. Benar. Jadi kita bisa menyampaikan pesannya jauh lebih mudah. Misalnya di buku diceritakan penyu makan plastik karena kita buang sampah plastik ke lautan. Itu kan terjadi juga. Iya, memang kenyataan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ya biar pesan itu lebih mudah disampaikan ke anak-anak dalam kenyataan bahwa jangan buang sampah plastik ke lautan, nanti ada penyu makan itu kan kasihan, kayak gitu sederhananya. Dan mereka dengan melihat itu, membaca ceritanya, masuk dalam ceritanya itu, mereka bisa menerapkan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan di kehidupan nyata. Betul, Pak Nyoman. Saya tertarik dengan digitalisasi. Tadi Clara sudah menyampaikan bahwa buku ini dibuat dalam bentuk animasi. Sampai saat ini animasi yang dibuat itu sudah dalam bentuk aplikasi Android atau video? Untuk animasi Pak Nyoman, untuk animasi itu bisa ditonton di kanal YouTube kami, dalam bentuk animasi 2D Pak Nyoman. Dan untuk animasi 3D-nya itu masih kami kembangkan karena prosesnya cukup panjang. Betul. Jadi cukup banyak. Jadi kita ingin memberikan kualitas yang terbaik, kemudian pesan-pesan tersampaikan dengan lebih baik. Jadi kami sedang mengembangkan itu dan harapannya mudah-mudahan tahun depan Pak Nyoman itu bisa rilis. Bisa dinikmati oleh anak-anak, oleh masyarakat ya. Betul. Iya. Baik. Sekarang saya beralih ke cerita Clara saat mengikuti pertukaran pemuda, bukan pertukaran pemuda ya, Academic Fellowship. Fellowship, ya. Nah, saat mengikuti kegiatan itu, apakah peran bahasa Indonesia ada di sana? Apakah Clara posisi sebagai duta bahasa di sana ada fungsinya atau bagaimana? Iya, betul.
tahun lalu Pak Nyoman, tepatnya di akhir tahun 2019, saya mendapat kesempatan berupa beasiswa belajar singkat begitu di University of Montana, Amerika Serikat. Berapa lama itu? Itu 5 minggu. 5 minggu. Jadi 5 minggu saya ada di Montana, kemudian berpindah ke New Orleans, Louisiana, dan terakhir di Washington DC. Jadi selama di sana itu program dari pemerintah Amerika Serikat langsung. Dan dari Indonesia kami berangkat 4 orang waktu itu Pak Nyoman ke sana dan mempelajari soal isu lingkungan pada saat itu di University of Montana. Dan selama di sana kami juga diminta untuk mengenalkan budaya kita masing-masing seperti itu. Jadi yang datang ke sana itu adalah representasi dari 10 negara ASEAN plus Timor Leste. Jadi ada kesempatan di situ, kami diberikan kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan budaya masing-masing negara ke masyarakat Amerika pada saat itu. Jadi disitulah saya kemudian memperkenalkan Indonesia Pak Nyoman, karena saya bilang rata-rata nih Pak Nyoman mereka cuma tahu Bali tapi nggak tahu di mana Indonesia. Iya, gitu. iya, betul. Jadi ya kesempatan saya sebagai, kebetulan saya orang Bali, kemudian teman-teman saya ada yang dari Kalimantan 2 orang dan dari Timor, dari NTT. Indonesia berarti berapa orang? 4 orang Pak Nyoman. Ya, jadi kesempatan itu saya cerita sama masyarakat Amerika Serikat bahwa Indonesia is a really big country. Ada lebih dari 34 provinsi, lebih Tidak dari, hanya Bali ya? Tidak hanya Bali, 17.000 pulau, dan mereka amazed gitu, takjub. Oh iya, it's a big country gitu. Jadi iya gitu. Dan di sana kami berempat memperkenalkan budaya kami Pak Nyoman. Budaya Bali, budaya NTT, dan 2 Kalimantan. Kami menari di situ, kami bernyanyi dan memperkenalkan lagu Indonesia. Dan uniknya Pak Nyoman, kami bertemu dengan teman-teman dari wilayah Brunei Darussalam, dari wilayah Malaysia yang bisa berbahasa Indonesia. Kan? Bisa bahasa Melayu seperti itu. Jadi kemudian itu yang heran, loh kenapa kalian bisa punya bahasa yang hampir sama? Disitulah kami kesempatan untuk menjelaskan Pak Nyoman. Ya menjelaskannya tidak dalam bentuk akademik tapi lebih ke obrolan santai. Misalnya, karena audiensnya juga masyarakat umum ya. Benar. Jadi kami punya kata ini nih sama dengan dia kata gini, tapi kalau misalkan ada kata yang berbeda dengan orang yang di Brunei Darussalam, itu kita bisa saling cerita gitu Pak Nyoman gitu. Jadi mereka ya sekarang udah bisa selamat pagi gitu-gitu. Ya apa kabar, halnya sederhana. Kami juga, saya pribadi ya ajarkan mengenalkan juga istilah-istilah umum dalam bahasa Indonesia ya. Iya, betul. Baik ya, itu salah satu cara kita mengenalkan budaya Indonesia. Salah satu budaya itu adalah bahasa. Dengan mengenalkan salam kita dulu, kemudian mengenalkan benda-benda tapi dalam bahasa kita. Iya, betul. Di dalam melaksanakan kegiatan itu di sana, bagaimana Clara menerapkan ke 3 trigatra bahasa itu? Iya, jadi untuk bahasa Indonesia seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Nyoman, untuk yang bahasa Bali itu ketika saya memperkenalkan budaya Bali, waktu itu saya sempat menari Bali. Sempat tidak mengenalkan aksara Bali? Oh, aksara Bali sempat Pak Nyoman. Jadi ketika itu ada namanya kelas diplomasi. Jadi anak-anak Amerika Serikat itu satu kelompok berlima itu sama kami yang Indonesia. Nah, kemudian saya berkesempatan untuk kasih tahu Bali dan saya bilang, oh di Bali itu, di Indonesia kita pakai bahasa namanya bahasa Indonesia. Tapi di masing-masing daerah itu ada bahasa daerah lain. Mereka kaget Pak. Iya, betul. Karena mereka cuma bisa satu bahasa atau bahasa Spanyol tambahannya. Itu saja kan. Kalau kita kan bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa taman lainnya gitu. Dan tingkat kemahiran kita berbahasa Bali dengan bahasa Indonesia bisa dikatakan sama ya. Mereka kaget loh, kok bisa lebih dari 3 bahasa gitu. Loh iya, itu kan udah biasa kita di sini ya Pak Iman. Dan cara penulisannya pun beda, saya bilang gitu lagi. Oh iya, bedanya gimana? Nah, kalau di Bali itu kita mengenal namanya aksara, traditional letters gitu. Saya bilang, saya ajarin hal-hal yang sederhana aja Pak Nyoman gitu. Jadi mereka kayak kaget juga. Oh jadi di sana itu pakai bahasa lebih dari 1 bahasa. Oh iya gitu. Dalam penulisan juga ya kadang-kadang kami juga pakai aksara untuk hal-hal yang sifatnya pembelajaran atau hal yang sifatnya berkaitan dengan adat seperti itu, dan mereka takjub. Di situ saya merasa bangga jadi orang Indonesia karena ternyata kita memiliki sesuatu kebanggaan yang bisa dibanggakan orang lain begitu ya. Jadi ada yang disombongkan begitu. Betul. Contohnya
penguasaan bahasa. Ya, betul. Gitu. Karena bagi mereka, bagi sebagian besar orang asing, untuk seperti kita di Indonesia sudah biasa beralih dari satu bahasa ke bahasa lain. Misalnya saat saya berkomunikasi dengan Clara menggunakan bahasa Bali begitu misalnya, nanti ada teman yang berbahasa Indonesia, kita secara tidak langsung akan beralih ke bahasa Indonesia. Oh, betul. Ya. Ya. Untuk orang asing beberapa yang karena mereka menguasai satu bahasa itu agak sulit ya. Itu suatu suatu hal yang membanggakan lah bisa switch seperti itu. Jadi kita juga harus bangga dengan kemampuan alami kita, bisa dikatakan seperti itu ya. Harus bangga, alami ya. Harus bangga, itu alami. Setelah Clara kembali ke Indonesia, mengikuti apa yang bisa Clara bawa ke Indonesia? Dari program di situ banyak hal yang Pak Nyoman. Yang pertama adalah kami kan saling belajar apa yang di Amerika kami dapatkan dan di Indonesia yang kami bawa ke sana. Yang pertama adalah mereka itu sangat menghormati orang asing. Contoh sederhananya Pak Nyoman, kalau misalkan kita ke grocery store, supermarket, kita buka pintu nih, ada orang yang mau masuk, orang di sana itu nahan pintu itu untuk orang kita masuk dulu, kan? Dan itu terjadi di setiap tempat umum yang saya datangi di situ. Kalau di sini, kalau kita ke toko minimarket, kalau misalkan kita buka pintu ada orang ya kita udah buat kita aja nggak peduli gitu kan. Nah, hal-hal sesederhana itu. Yang kedua adalah mereka selalu mengucapkan terima kasih dan salam karena mereka itu dikenal suka basa-basi, tapi itu bentuk salam yang ramah. Misalnya kayak kalau kita ke kasir pasti tanya apa kabar, how are you doing? Basa-basi gitu kan, tapi itu bentuk ya mereka peduli gitu. Walaupun mungkin mereka cuma sekadar bertanya seperti itu. Dan sayangnya tidak banyak orang di Indonesia yang bisa seramah seperti itu gitu. Itu pelajaran-pelajaran yang saya sempat ambil dari segi sikap seperti itu. Kemudian mereka itu juga di Amerika mereka sangat orang-orang itu sangat peduli dengan orang asing seperti itu. Walaupun mungkin kita mendengar saat ini banyak sekali berita-berita tentang rasisme atau berita-berita yang lainnya, tapi ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, mereka sangat-sangat Nyoman sangat welcome seperti itu kepada orang-orang, apalagi dari Indonesia yang jauh banget itu mereka bisa ada kebudayaan ini, mereka sangat-sangat berusaha untuk menghargai lah gitu. Mungkin juga salah satu sikap menghargai budaya mungkin ya. Salah satu sikap menghargai budaya. Kadang-kadang kita harus mengakui bahwa banyak masyarakat kita itu masih tidak menghargai budaya yang kita miliki. Sehingga orang lain yang lebih menghargai budaya kita daripada kitanya sendiri. Walaupun memang banyak yang sudah menghargai, tetapi kita juga tidak bisa tutup mata bahwa kondisi di lapangan masih banyak masyarakat kita yang bisa dikatakan tidak peduli terhadap budaya kita, betul ya? Itu tantangan di Indonesia saat ini begitu Nyoman. Apalagi kalau misalkan anak-anak generasi muda di bawah saya seperti itu, mungkin merasa lebih keren kalau misalkan dia bergaya ala barat, tapi kemudian jangan sampai melupakan akar. Yang terakhir, pesan Clara untuk generasi muda seperti apa? Pesan untuk teman-teman yang ada dimanapun ini yang nanti akan mendengarkan siaran ini, kita sebagai orang Indonesia harus tetap berusaha untuk menjalankan Trigatra Bangun Bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Teman-teman tidak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk mengubah dunia atau untuk berkontribusi terhadap negara. Hal-hal kecil seperti menghargai bahasa Indonesia dan melestarikan kebudayaan dan juga bahasa daerah itu salah satu bentuk kontribusi yang sangat penting demi pembangunan negara ini. Karena mau tidak mau kita harus bisa terima kondisi negara kita karena kita tinggal di sini. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang selalu mengutuk keadaan, tapi kita harus menjadi lilin di tengah kegelapan dengan cara berkontribusi semaksimal mungkin. Jadi fenomena sekarang Pak Nyoman, banyak sekali kemudian anak-anak muda, teman-teman saya, generasi muda yang kemudian menyalahkan apa yang terjadi, tapi tidak mengambil sikap untuk merubah itu. Tidak ada solusi ya, tidak menawarkan solusi, hanya memberikan kritik saja gitu ya. Iya. Kritik itu boleh, itu negara butuh anak muda yang kritis.
juga anak muda yang membangun gitu. Jadi walaupun saya pribadi tidak berkontribusi banyak, tapi langkah-langkah kecil itu ya, itu yang bisa saya lakukan. Dan teman-teman juga harusnya seperti itu sih, itu harapan saya. Dan kita bisa kok kalau kita mau bareng-bareng bergerak bersama gitu Pak Nyoman. Mungkin tadi Clara menyampaikan kontribusi kecil. Kecil satu orang lain kecil lagi, kecil akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Ya, akan berdampak besar juga. Besar. Betul. Baik, Clara sangat menarik pembahasan kita kali ini. Saya sangat senang berbicara, melihat, mendengar tanggapan generasi muda terhadap bahasa. Namun kita dibatasi oleh waktu, jadi pembahasan kita, diskusi kita hari ini harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang Clara sampaikan tadi bisa mengimbas, bisa menjadi rujukan lah bagi teman-teman khususnya generasi muda dalam bersikap bagaimana memposisikan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing itu dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Terima kasih Balai Bahasa Provinsi Bali. Baik, sekali lagi terima kasih Clara, sampai bertemu lagi dalam program selanjutnya. Sahabat bahasa, demikian tadi pembahasan saya, diskusi saya dengan Nyoman Clara Listia Dewi. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan bisa menjadi acuan bagi para pendengar dalam bersikap terhadap bagaimana menggunakan bahasa. Baik, kita bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra berikutnya. Salam bahasa.